Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah berikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita bisa sama-sama hadir salat subuh berjamaah di Masjid Az-Zahra yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan ibadah kita pada pagi ini diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pahala yang berlipat ganda hendaknya, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang yang sayang sama kita, mudah-mudahan nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi hendaknya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari ini tanggal 26 Syawal 1445 Hijriah. Saya hanya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan sholat puasa sunnah Syawalnya, maka selesaikan. Masih ada sekitar 3-4 hari lagi. Jadi bagi yang belum selesai puasa sunnah Syawalnya, mari sama-sama diselesaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir kita yang insyaallah pagi ini kita sudah sampai pada surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah. Masih Al-Fatihah ya Pak ya? Sudah sampai pada surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Sudah berapa pertemuan kayaknya kita diganti dengan tema yang sesuai. Maka kita kembali lagi membaca tafsir Al-Quran yang azim karangan Imam Ibnu Katsir. Maka pagi ini kita masuk kepada ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita tahu biasanya artinya adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Menurut jumhur ulama, bacaan yang paling populer itu bacaannya adalah ihdinas sirata, pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang paling masyhur, yang paling diterima oleh jumhur ulama, pakainya adalah shad. Walaupun ada sebagian yang memakai sin, jadi bacaannya adalah ihdinas sirata. Jadi kalau ada yang pakai sin, itu sebenarnya enggak salah. Ada sebagian ulama yang membolehkan pakai sin. Ada juga yang membacanya pakai dha.
Ihdinaz sirata. Itu menurut Imam Al-Farra itu pakai dialeknya Bani Uzrah dan Bani Kalb. Jadi bacaannya adalah Ihdinaz sirata pakai za. Tapi menurut jumhur ulama, di antara tiga ini, shad, sin dan za yang paling dipakai, yang paling populer, yang paling afdal itu adalah pakai shad. Ayat ini menarik. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini menariknya di mana? Ini merupakan doa. Bagian dari doa. Lamma taqaddama as-sana' ala mas'ul tabaraka ta'ala. Kita setelah melakukan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian baru berdoa. Jadi salah satu adab dari berdoa itu adalah enggak langsung meminta, tetapi melakukan pujian-pujian dulu. Makanya dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu semua pujian. Nah, setelah melakukan pujian-pujian, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelah itu baru minta untuk, atau setelah itu baru melakukan permohonan atau doa. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan fanisfu hali wa nisfuha li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ya. Separuh dari Al-Fatihah itu untukku dan separuhnya lagi untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Kan begitu bunyi hadisnya. Jadi Al-Fatihah itu dibagi dua, setengahnya untuk Allah puji-pujian dan setengahnya lagi adalah doa. Nah, di kata ihdinas siratal mustaqim ini menarik juga. Setelah kita melakukan puji-pujian, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kita meminta kepada Allah, tetapi memintanya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk saudara-saudara kita yang seiman. Makanya ucapannya adalah ihdina, tunjukilah kami, bukan saya. Ini permintaan yang luar biasa. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kita meminta, berdoa kepada Allah, tapi doanya tidak untuk sendiri, tetapi juga untuk saudara-saudara kita seiman. Maka bacaannya adalah ihdina, tunjukilah kami. Nah, ini cara berdoa yang paling keren, begitu menurut Imam Ibnu Katsir. Ini cara berdoa yang paling keren, meminta tetapi tidak hanya untuk diri sendiri. Karena ketika kita mendoakan orang lain, maka sejatinya kita sedang mendoakan diri kita. Malaikat berdoa untuk kita. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, sejatinya kita mendoakan diri kita karena malaikat mendoakan kita. Nah, berdoa ini caranya banyak. Ada di dalam Al-Quran itu ada berbagai macam cara, ya, untuk berdoa. Ya, ada berbagai macam cara untuk berdoa.
Ada kalanya berdoa itu diungkapkan oleh orang yang berdoa melalui kalimat berita. Dia ngasih tahu. Apa contohnya? Doanya Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ngasih tahu Allah. Jadi ada kalanya doa itu ngasih kalimat berita atau mengisahkan tentang sesuatu pada dirinya. Ya Allah, aku lagi bangun rumah, ngasih tahu aja. Aku butuh nih bantuan. Gitu. Itu biasa. Jadi macam-macam berdoa. Berdoa seperti itu ada dalam Al-Quran. Itu seperti doanya Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ada kalanya berdoa itu didahului dengan menyebut sifat-sifat Tuhan. Apa contohnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau yang maha suci. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dia berdoa, tapi sebelumnya dia melakukan puji-pujian dulu, menyebut sifat-sifat Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Ya, aku adalah orang yang zalim terhadap diriku. Jadi dimulai dengan menyebut sifat-sifat Tuhan. Ada kalanya berdoa itu juga memuji ya, yang diminta. Memuji yang diminta. Contohnya biasanya bahasa-bahasa syair. Kalau di sini di kitab ini dijelaskan contohnya a'azkuru hajati am qad kafani hayauka inna shimatakal hayah. Apakah aku harus mengungkapkan keperluanku atau rasa maluku dapat mencukupi diriku? Hayauka inna shimatikal hayah. Sesungguhnya budiku adalah orang yang pemalu. Idza asna 'alaikal mar'u yawma, bila pada suatu hari ada seseorang memujimu, kafahu min ta'arrudihi sana, niscaya engkau akan memberi kecukupannya. Jadi lebih ke memuji Allah, tapi ya memintanya enggak ya, engkau yang lebih tahu ya Allah. Makanya ada orang berdoa itu nggak bisa dia ungkapkan. Ya Rabb, dah. Ya Allah. Gitu aja doanya. Jadi udah tak terucap. Engkau yang lebih tahu ya Allah. Jadi macam-macam doa itu ada dalam Al-Quran. Nah, salah satu cara berdoa itu ya ini dalam surat Al-Fatihah. Kita memuji Allah dulu, setelah itu baru berdoa. Dan itu cara doa yang cukup ampuh menurut Imam Ibnu Katsir. Apa doanya? Ihdina, tunjukilah kami, berilah kami hidayah, bimbinglah kami, berikan kami taufik. Dan kalimat ihdina ini ya, itu kalimatnya muta'addi kalau bahasa orang-orang nahwu sharafnya. Jadi kalau
fiil itu ada mubtadi, ada lazim. Nah, yang ini mubtadi, mutaaddi. Mutaaddinya itu bisa pakai kata ila, bisa pakai kata li kalau dalam bahasa Arab. Yang di sini itu pakai kata ila. Ya. Tunjukilah kami kepada, ihdinas sirata, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Artinya, ya Allah, berilah kami ilham, berilah kami taufik, anugerahkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam surat Al-Balad, wa hadainahun najdain, kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Apa itu? Jalan kebaikan, jalan keburukan. Jadi di dunia ini itu sudah diciptakan dua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Nah, tinggal kitanya. Makanya kita berdoa kepada Allah, semoga ya diberikan jalan yang lurus. Nah, apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Shiratal mustaqim itu apa? Kata Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir atau Imam Ibnu Jarir, kata shiratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan yang tidak bengkok, tidak berkelok-kelok. Itu jalan yang lurus. Kalau ada orang mengatakan Amirul Mukminin ala sirat, ya, Amirul Mukminin berada pada jalan yang lurus, idza wajjal mawaridul mustaqim, itu kalau jalannya enggak berkelok-kelok. Itu semua orang Arab sepakat. Kalau ada jalan yang lurus, itu jalannya tidak berkelok-kelok. Tapi apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah orang-orang yang percakapannya, perbuatannya, ucapannya itu lurus, tidak menyimpang. Jadi kalau ada orang Arab yang ucapannya benar, perbuatannya benar, sifatnya benar, baik, maka dia disebut sebagai orang yang berada pada jalan yang lurus. Jadi maksud dari jalan yang lurus itu tidak jalan yang lurus, tetapi lebih kepada orang yang mempunyai sifatnya lurus, perbuatannya lurus, perangainya lurus. Makanya kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang seperti itu, dia disebut ala siratal mustaqim, berada di jalan yang lurus. Kalau dia melakukan perbuatan yang buruk, agak bengkok-bengkok, agak enggak benar perbuatannya, maka dia disebut mu'awwij, berada di jalan yang bengkok. Maka tidak ada cerita tentang ayat siratal mustaqim ini kecuali maknanya harus ditakwilkan. Enggak di jalan yang lurus, tapi apa takwil dari jalan yang lurus ini? Apa makna siratal mustaqim? Dalam sebuah hadis yang panjang, ya, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siratal mustaqim kitabullah. Maksud dari siratal mustaqim itu, kata Sayyidina Ali dari sabda Rasulullah, adalah kitab Allah, Al-Quran.
Jadi apa maksudnya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada Al-Qur'an. Dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain dari riwayat Imam Al-Haris Al-Anwar dari Sayyidina Ali, hadisnya termasuk hadis marfu. Apa kata beliau? Siratal mustaqim wa huwal hablul matin wa huwa zikrul hakim wa huwa siratal mustaqim. Al-Qur'an itu merupakan tali Allah yang kuat, hablullahil matin, wa huwa zikrul hakim, bacaan yang penuh hikmah, wa huwa siratal mustaqim, dan itulah siratal mustaqim. Jadi kata Sayyidina Ali, makna dari siratal mustaqim dari ayat di sini adalah takwilnya Al-Qur'an. Jadi tunjukilah kami kepada Al-Qur'an. Lalu dalam pendapat yang lain, kata Imam Ad-Dahhak dari Sayyidina, meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, bahwa Jibril alaihissalam pernah berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihdinas siratal mustaqim. Ya, apa katanya? Hai Muhammad, katakanlah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka kemudian beliau berkata, maksud dari jalan yang lurus itu adalah berilah kami ilham atau petunjuk terhadap agama. Maka kata beliau, ihdinas siratal mustaqim itu maknanya adalah dinul haq, agama yang benar. Jadi ada dua tuh. Siratal mustaqim itu makna pertama menurut Sayyidina Ali, dari riwayat Sayyidina Ali adalah kitab Allah, Al-Quran. Menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, dinul haq, agama yang benar. Jadi dan menurut Imam Ibn Abbas, maksud daripada siratal mustaqim itu adalah agama yang benar. Apa itu? Agama Islam. Jadi tunjukilah kami kepada agama Islam. Kemudian dalam sebuah hadis yang panjang, nah ini hadis ini cukup populer sebenarnya. Ya. Haddatsana Hasan bin Suwar Abul Ala, haddatsana Lais yakni Ibnu Sa'ad an Muawiyah bin Saleh an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair haddatsahu an abihi an Nawasis bin Sam'an an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daraballahu masalan siratal mustaqim wa ala jambati sirat suran fihima abwabun mufattahatun wa 'alal abwab suturun murkhatun. Ini cukup panjang hadisnya. Wa 'ala babil sirat da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tu'awwiju wa da'in yad'u min fawqis sirat fa iza arada al-insan an yaftaha shay'an min tilka abwab qala wayhak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu fasirat islam wa surat hududallah wa abwabul mufattah maharimullah wa dhalika ad-da'i ala ra'si sirat kitabullah wa da'i min fawqi sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Artinya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan jalan yang lurus itu. Daraballahu masalan siratal mustaqim ala jambatai surati surat. Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus itu seperti
sebuah jembatan. Ya. Kemudian di dua sisinya terdapat dua tembok. Jadi kayak jembatan, ada dua tembok di dua sisi. Yang di tembok itu terdapat pintu-pintu yang terbuka. Kemudian di tiap pintu terdapat tirai yang menutupi. Tiap pintu ada tirainya, suturun murkhatun wa ala babis sirat da'in. Kemudian di atas pintu sirat ada seorang yang menyeru, yaqulu ya ayyuhan nas udkhulus sirat jami'an wa la tu'awwiju. Hai manusia, masuklah kalian ke dalam jembatan semuanya, jangan tu'awwiju, jangan belok-belok, jangan bengkok-bengkok. Wada'in yad'u min fawqis sirat fa iza arada al-insan ay yaftahu syai'an min tilkal abwab qala wayhala. Kalau ada yang menyimpang, jadi kalau ada yang menyimpang, yang menengok melihat ke pintu yang ada di pinggir jembatan itu, ya, maka akan ada yang di atasnya menyeru, waihalak, celakalah kamu, jangan kamu buka tirainya. Ya. Fa innaka in taftahu talijhu, kalau kamu buka celaka kamu. Fasirat Islam, jembatan itu itulah agama Islam. Wasuran hududullah, dua tembok yang di pinggirnya itu adalah batasan-batasan yang sudah Allah buat. Wal abwabu fattahatun, dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah yang diharamkan oleh Allah. Wa zalika da'i ala ra'sis sirat, dan yang menyeru di atas kepala ketika masuk ke jembatan itu adalah kitab Allah, Al-Quran. Wadda'i min fawqis sirat wa'in fi qalbi kulli muslim, dan kalau ada yang menyeru, ya, di atas jembatan itu adalah yang memberitahu yang ada di dalam hati setiap muslim. Itulah perumpamaan kehidupan. Jadi Allah itu sudah buat sebuah jembatan, ya. Sudah ditentukan jalannya, nggak boleh mencela-menceling, harus di jalan yang lurus. Makanya agama kita ini adalah agama yang kalau seandainya kita tidak neko-neko, selamat. Selama kita masih berada di jembatan itu, nggak menengok ke kiri dan ke kanan, tidak berusaha membuka tirai terhadap apa yang diharamkan oleh Allah, selamat. Maka orang yang bisa kontrol dirinya terhadap apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, selamat. Nah, jadi kalau kita tak bisa kontrol diri, apa yang dilarang oleh Allah tetap kita lihat, waihak, celakalah kamu. Apa yang dilarang oleh Allah tetap kita kerjakan, waihak, celakalah kamu. Tapi selama kita tidak nengok, padahal kalau kita ingin melakukan keburukan, ingin menengok di luar batas-batas jalan yang lurus, sudah ada yang mengingatkan di dalam sini. Makanya setiap orang melakukan dosa, pasti hatinya berkata, pasti ada wa'iz,
ada yang mengingatkan, ini dosa loh, ini nggak boleh, itu ada. Makanya kita tetaplah harus berada di jalan yang lurus. Maka apa syirat di sini? Maka syirat di sini dalam hadis ini maknanya adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Jadi ada beberapa makna dari Shiratal Mustaqim. Yang pertama adalah dinul haq, agama yang lurus menurut Imam Ibnu Abbas. Menurut Sayyidina Ali maknanya adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Imam Mujahid mengatakan makna dari Shiratal Mustaqim itu adalah perkara yang hak. Jadi hampir samalah, ya. Dan dalam hadis yang lain, menurut Imam Abul Aliyah, makna Shiratal Mustaqim itu adalah Nabi sendiri. Tunjukilah kami kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kata dulu, ya, ada dua orang sahabat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abul Aliyah ini pernah bertanya kepada Imam Asim, apa sih makna dari ihdinas siratal mustaqim? Nah, kata beliau, kami pernah ceritakan, bertanya kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tentang apa makna dari siratal mustaqim ini. Maka kata beliau adalah, ya, kata Abul Aliyah itu maknanya siratal mustaqim itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tunjukilah kami kepada jalannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua pendapat ini benar, karena semuanya menunjukkan sesuatu yang sama. Ya, kalau kita mengikuti Nabi, berarti kita mengikuti agama yang benar. Ketika kita mengikuti agama yang benar, berarti kita mengikuti Al-Quran. Nah, jadi semuanya maknanya sama. Jadi Shiratal Mustaqim itu maksudnya adalah tunjukilah kami kepada agama yang benar, kepada Al-Quran, kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu doa kita. Ya Allah, berikan kami taufik, berikan kami keteguhan, berikan kami hidayah, agar kami bisa mengikuti Nabi-Mu, agar kami bisa mengikuti Al-Quran, agar kami bisa mengikuti agama ini. Nah, itu maknanya. Nah. Lalu ada yang bertanya, ya, kenapa kita harus meminta hidayah? Bukankah kita sudah diberikan hidayah? Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, nah, kita ini kan sudah dapat hidayah, buktinya kita sholat. Kenapa harus minta hidayah lagi? Ya. Ini menunjukkan bahwa, ya, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya hidayah itu. Walaupun kita sudah dapat hidayah, tapi kita tetap ingin hidayah itu ada terus di hati kita. Dan ini sering Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala contohnya dalam surat An-Nisa? Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian dengan Allah dan Rasul. Coba. Dia sudah beriman, tapi masih diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi sebenarnya iman itu harus diupdate, harus terus ditekankan, ditambah,
Jangan sampai iman itu copot dari hati kita. Hidayah juga begitu. Walaupun kita sudah dapat hidayah, tapi kita tetap harus terus minta hidayah. Karena kalau sempat hidayah itu sedikit saja hilang dari kita, sudah selesai perkara. Makanya kita sering disuruh berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, tunjukilah kami, la tuzigh qulubana, jangan kami condong kepada kesesatan, ba'da idh hadaitana, dan setelah kami mendapatkan hidayah, petunjuk. Ya Allah, jangan sesatkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, karena Engkaulah yang maha pemberi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sering membaca doa ini. Bahkan saking seringnya beliau sering merutinkan dibaca pada rakaat ketiga setiap sholat maghrib. Sebenarnya kan rakaat ketiga itu kita nggak baca ayat, tapi Sayyidina Abu Bakar itu sering membaca ayat ini pada rakaat ketiga sholat maghrib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Saking pentingnya hidayah itu. Maka kita harus terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berada pada jalan yang bengkok. Jadi memang hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, susah banget. Maka bersyukurlah, maka berterima kasihlah ketika Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bisa sholat subuh ke masjid, mengizinkan kita untuk bisa tetap ngaji. Enggak ini semua Allah, atas karena Allah, bukan karena kita. Jadi kita hadir di masjid ini itu karena Allah yang memberikan taufik dan hidayah. Nah, maka mudah-mudahan kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu terus memberikan hidayah kepada kita, agar kita terus bisa berada dalam kebaikan, agar kita terus bisa melakukan kebaikan-kebaikan, agar kita tidak neko-neko, kita tetap berada di jalan yang lurus, kita bisa kontrol diri, karena agama ini adalah agama kontrol diri. Kita nggak sama dengan hewan. Hewan itu prinsipnya dua. Sebenarnya dalam kehidupan itu kan prinsipnya mau, mampu. Kalau mau, terus kita kalau mampu aja. Itu hewan. Singa sama serigala. Serigala lihat singa, serigalanya lapar. Dia lihat singa. Serigalanya mau makan singa, nyerang singa. Tapi mampu enggak? Enggak mampu, enggak jadi. Tapi singa lihat serigala. Ketika dia lihat serigala, dia lapar, dia mau. Dia mampu, hajar, gas. Itu hewan. Kalau manusia enggak gitu. Walaupun kita mau, walaupun kita mampu, tapi harus ada yang ketiga, kontrol agama. Ada sesuatu, ada perempuan
kita mau sama dia. Ya. Kita mampu juga untuk mendapatkannya. Tapi tanya agama kita, boleh apa tidak? Ada ayam di sana, kita mau, kita mampu, tapi boleh nggak sama agama? Apapun dalam kehidupan harus ada yang ketiga ini. Inilah beda kita dengan binatang. Kontrol diri, kontrol. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi, al-qayyisu man dana nafsahu. Orang yang beriman itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengontrol hawa nafsunya, mengontrol keinginan-keinginannya. Jadi semakin bisa kita kontrol keinginan, maka semakin bisa. Itulah agama ini sebenarnya. Makanya mudah-mudahan ini doa pertama kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan-jalan yang lurus. Tunjukilah kami ya Allah, berikan hidayah, berikan taufik kepada kami, kepada agama ini, kepada agama yang benar ini, kepada Al-Quran yang ini, kepada baginda Nabi-Mu, sehingga kami bisa menjalankan agama ini dengan baik. Ini doa pertama kita, dan itu kita ulang setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berada di jalan agama ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, satu ayat kita baca pada pagi hari ini. Nanti ayat yang ke-7 terakhir. Nanti ada ayat terakhir setelah itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak. Tat mengenai yang tiga bacaan ya, yang ihdinas dan ihdinas. Ya, itu apa nggak berubah arti ya kalau dalam bahasa Arabnya sendiri? Baik. Sebenarnya bacaan Al-Quran, perbedaan bacaan itu merubah arti. Perbedaan bacaan Al-Quran itu merubah arti. Cuman sebagian orang Arab, tidak hanya Arab, di kita juga ada bacaan-bacaan yang memang sulit, dan mereka lidahnya itu lidah yang bahasa kita kayak orang Bogor lah. Katanya orang Bogor tuh nggak bisa baca F gitu. Ya betul ya Pak ya. Saya nggak tahu dah. Orang Sunda ya Pak ya. Orang Sunda itu nggak bisa bacaan F gitu. Jadi nggak bisa baca P. Nggak bisa baca F tapi ngomongnya pakai P gitu ya. Fanta jadinya Panta gitu. Ya, itu dialek sebenarnya. Hanya dialek. Nah, kalau itu permasalahan dialek, itu dibolehkan. Bukan dibolehkan, lebih dimaklumi gitu. Sama seperti orang Yaman yang tidak bisa baca Hamzah. Hamzah bacanya, kita bacanya Iqra, mereka bacanya Iqra gitu. Itu hanya masalah dialek. Tapi maksud mereka sama. Maksudnya sama. Maksudnya sama. Makanya kalau kata Imam Ibnu Farah itu memang itu dialeknya Bani Uzrah sama Bani Kalb. Ya, ada yang baca sin, ada yang baca za. Tapi kita yang dialek kita tidak ada masalah, itu bacaannya shad.
Jangan kita baca sin juga. Kalau kita itu nggak ada nggak ada maaf di situ, karena kita nggak ada masalah dengan dialek. Perbedaan bacaan Al-Quran itu merubah makna, pasti merubah makna. Bacaan perbedaan jangankan bacaan, baris saja itu merubah makna. Jangankan perbedaan bacaan huruf, perbedaan bacaan baris saja itu merubah makna. Apa contohnya? Iza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum. Kalau kalian mau sholat, basuh wajah kalian. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Wamsahu biruusikum, sapu sebagian kepala kamu. Wa arjulakum, dan kaki kamu. Ada juga yang baca wa arjulikum, beda baris. Satu arjulakum, satu arjulikum. Itu maknanya beda. Walaupun dua-duanya benar. Menurut qiraah sab'ah yang paling populer itu arjulakum. Artinya apa? Basuh kaki kamu. Tapi sebagian sahabat itu ada yang baca wa arjulikum. Maknanya apa? Sapu kaki. Karena kalau arjulakum atofnya ke wujuhakum. Kalau arjulikum atofnya ke ru'usikum. Itu berubah makna. Satu arjulakum, satu arjulikum. Beda satu baris saja itu berubah makna. Jangankan membaca beda huruf. Makanya kita harus hati-hati, kita harus wanti-wanti, terutama tentang surat Al-Fatihah. Nggak boleh salah bacaannya. Inilah yang kita pelajari. Jadi bacaan yang benar itu adalah ihdinas shirata. Kalau ada yang baca sin sama baca zal, itu karena masalah dialek. Jadi jangan kita, orang Yaman beda dialeknya sama kita. Ya. Kalau mereka nggak bisa baca hamzah, nggak bisa baca qaf, ya kan? Nggak, ya ada yang qaf jadi gha itu, iya betul. Tapi ya itu dialek mereka. Nah, kalau kita nggak ada masalah sama dialek. Makanya orang Indonesia itu enak, nggak ada masalah sama dialek. Jadi kita jangan, kalau kita umpamanya dengar Habib Umar bacaannya agak beda gitu, itu dialek mereka. Bagi mereka dimaafkan, bagi kita nggak bisa sama. Kayak Pak Jokowi yang bilang alfa apa itu waktu itu, Al-Fatihah. Ya kalau memang dialeknya kayak gitu ya mungkin dimaafkan gitu. Tapi kita jangan latah juga tiba-tiba kita sama, nggak begitu juga. Tapi ya itu hanya masalah dialek. Tapi tujuannya bukan merubah huruf. Begitu kira-kira Pak. Baik. Ada lagi? Begitu ada sebagian orang yang berkata kalau kita sujud tuh boleh berdoa apapun ya. Nah kemudian yang ini saya mungkin juga masih dalam ini ya, masih perbedaan pendapat dalam doanya itu. Kalau sedang sholat harus dalam bahasa Arab, tapi ada bilang juga kalau nggak ngerti bahasa Arabnya bahasa Indonesia aja lah gitu, karena Allah mendengar dan tahu maksudnya. Nah itu bagaimana Tan?
Bagaimana hukum berdoa di dalam sholat? Sebenarnya ada banyak tempat yang utama ketika sholat, berdoa dalam sholat. Di antaranya adalah ya sujud ya, sujud. Walaupun sebenarnya ada banyak tempat ya yang bisa berdoa untuk sholat. Yang pertama ketika doa iftitah itu kita doa. Kemudian ketika ruku itu juga boleh doa. Ketika bangkit dari ruku itu juga doa yang dibaca. Itu kan doa semua ya. Kemudian ketika ruku itu juga doa. Ya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu kan bacaan doa. Walaupun kita seringnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kan. Tapi yang populer itu sebenarnya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Doa juga. Ya. Kemudian di antara dua sujud kita juga doa. Jadi semua sebenarnya bacaan untuk dalam sholat itu doa. Kemudian ketika tasyahud kita juga doa. Tapi di antara semua tempat-tempat itu memang ada yang paling utama, yaitu ketika sujud. Ada yang mengatakan sujud terakhir. Tapi itu sebenarnya hanya berlaku untuk kalau kita sholat sunnah sendiri, boleh lama-lama. Tapi kalau kita sholat wajib, apalagi jadi imam, nggak boleh lama. Bahkan bacaan ketika sujud dan ruku itu diatur. Kalau kata itu tidak boleh lebih dari Imam Nawawi, itu tidak boleh lebih dari 7 kali bacaan ruku. Jadi kalau kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu nggak boleh lebih dari 7 kali kalau kita jadi imam. Tapi apapun itu, kalau kita ingin berdoa boleh, apapun doanya boleh. Tapi yang dianjurkan oleh para ulama adalah doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi, atau doa-doa memang yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Tentu semuanya adalah versinya bahasa Arab, atau doa-doa yang ada di dalam Al-Quran itu boleh. Tidak ada satupun yang membantah itu. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa? Boleh nggak kita berdoa pakai bahasa Indonesia? Boleh, tetapi di dalam hati. Kalau tidak di dalam hati, itu bisa merusak sholat, bahkan membatalkan sholat. Jadi ada ketentuan-ketentuan kalau kita mau baca doa. Jadi nggak boleh kita baca doa pakai bahasa Indonesia kemudian kita gerakkan bibir, itu nggak boleh. Itu membatalkan sholat. Batal sholat. Salah satu yang membatalkan sholat itu adalah berbicara. Itu membatalkan sholat. Jadi berbicara itu membatalkan sholat. Jadi nggak boleh. Bahkan walaupun satu kata itu batal sholat. Batal sholat. Kita lagi kita lagi sholat, tiba-tiba istri manggil, ya kan, bapak, iya, itu batal sholat. Walaupun satu kata. Assalamualaikum, waalaikumsalam, batal sholat. Jadi nggak boleh kita mengucapkan, apalagi bahasa ajam, itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Tapi memang dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, faksir doa. Ya.
Yang paling dekat seorang hamba kepada Allah itu adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa ketika sujud, tetapi doanya adalah doa-doa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi, atau paling tidak doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Kalaupun mau boleh, tapi itu di dalam hati. Begitu menurut pendapat yang paling utama. Selain sujud, nanti juga ada setelah tasahud akhir. Itu juga dianjurkan untuk berdoa. Summa yatakhayyaru minal mas'alah masya'a. Ya. Boleh meminta ya di akhir apa saja yang diinginkan. Begitu dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kalau nggak salah. Summa yatakhayyaru minal mas'alah masya'a. Boleh minta apa saja di ujung salat. Summa yatakhayyaru, di akhir salat. Jadi setelah tasyahud akhir itu boleh kita berdoa. Makanya ada doa-doa yang cukup banyak ya, yang diajarkan oleh baginda Nabi ya. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ya. Antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu minta doa ya. Allahumma inna nas'aluka min fitnatid dunya, dari fitnah dunia, wa min fitnatid dajjal. Minta doa juga supaya diringankan azab kubur dan lain sebagainya, itu boleh. Baik, masih ada? Jadi poinnya pagi ini kita bicara tentang ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu artinya ya Allah berikan kami taufik, berikan kami hidayah ya. Berikan kami petunjuk ya, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu kepada agama yang benar. Tunjuki kami kepada jalan yang benar. Tunjuki kami berikan kami taufik dan hidayah agar terus bisa berada dalam agama ini, agar terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa terus mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terus kita doakan kepada Allah dan terus kita baca. Karena masalah hidayah itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayah, hidayah itu ada di jari jemarinya Allah. Kadang-kadang dia bisa terjatuh. Kalau enggak kita hati-hati, gampang terjatuhnya. Maka minta kepada Allah semoga hidayah itu tetap ada di jari jemarinya Allah. Makanya kita dianjurkan ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sayyidatuna Ummu Salamah mengatakan, ini adalah doa yang paling banyak dibaca Nabi dalam hidupnya. Doa itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan sesatkan kami setelah Engkau beri kami petunjuk. Nabi saja itu beliau baca doa itu paling banyak dalam hidup. Paling banyak. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu selalu baca ayat itu di rakaat ketiga sholat maghrib. Sering baca. Ada yang bilang selalu baca. Dalam riwayat yang lain sering baca. Saking pentingnya hidayah itu. Maka mari kita doakan kepada Allah semoga kita terus diberikan hidayah. Terima kasih banyak. Mohon dimaafkan segala kesalahan. Yang benar dari Allah, yang salah kesalahan saya sendiri. Wallahu muwaffiq lakum bit-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.